Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Bertemu lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua baik-baik saja ya, dan selalu sehat, selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini aku bakal lanjutkan kisah dari teror Anjani yang mati penasaran. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, ada baiknya mendengarkan kisah sebelumnya agar tidak gagal paham di kisah ini. Namun, sebelum kita lanjutkan kisah ini, ada baiknya kalau kita berdoa karena kejadian ini bisa saja menimpa kita di kehidupan. Sudah siap? Terapi merinding dimulai. Hakim adalah seorang pria yang tempat tinggalnya tidak jauh dengan Anjani. Hakim juga telah lama menyimpan rasa kepada Anjani. Namun Hakim selalu saja ditolak, baik itu hubungan percintaan maupun hubungan pernikahan. Anjani nampak tidak ingin sekali dengan Hakim. Ya, hal itu juga yang membuat Hakim memiliki dendam pada Anjani. Apalagi Hakim bisa dibilang adalah sosok pemuda kampung yang cukup bengal. Kebiasaannya mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang lumrah bagi para warga, karena hampir tiap malam ia melakukannya bersama teman-temannya. Di malam sebelum kematian Anjani, Hakim dan teman-temannya sedang asik meminum minuman keras. Selagi asik menikmati minuman haram tersebut, tiba-tiba saja teman Hakim yang bernama Doni pun berbicara. "Waduh, mendung nih kayaknya. Bakal hujan lebat. Coba kalau udah nikah, enak nih tidur sambil meluk istri." Hahaha. Ada-ada aja kamu Don. Meluk guling itu udah jadi kebiasaan kita. Hahaha. Timpal Hakim malam itu. "Oh iya, Anjani bentar lagi melahirkan ya. Makin cantik aja dia ya waktu hamil," kata Doni sambil menuangkan minuman ke gelas. "Dengar-dengar nih ya, suaminya lagi gak ada di rumah. Kasian dia. Sudah mau brojol gitu malah ditinggal. Apa gak kesepian tuh?" tambah Doni di malam itu. Mendengar hal itu, niat jahat Hakim pun muncul. Ia berniat untuk mendatangi Anjani malam itu. Apalagi akal sehatnya pada saat itu telah larut oleh minuman beralkohol, sehingga bisikan setan pun kini terus merasikui pikirannya pada malam itu. Tak lama berselang, hujan deras pun turun. Mereka semua pun pada akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Namun, tidak bagi Hakim. Nampak niatnya untuk menemui Anjani sudah bulat. Ia pun memutuskan untuk mendatangi Anjani pada malam itu. Di tengah derasnya hujan, Hakim pun kini tiba di rumah Anjani. Ia melihat keadaan sekitar rumahnya begitu sepi. Apalagi hujan deras membuat niat jahatnya seakan mendapat restu pada malam itu. Langsung saja Hakim pun beraksi. Ia mencoba mencari celah agar bisa masuk ke rumah Anjani. Dan pada akhirnya Hakim menemukan sebuah besi linggis yang ada di belakang rumah Anjani. Ia pun memanfaatkannya untuk mencongkel jendela rumah Anjani. Dan tak butuh waktu lama, jendela itu pun terbuka. Hakim langsung saja masuk ke rumah Anjani. Saat ia berada dalam rumah, Hakim dikejutkan dengan keadaan Anjani yang pada saat itu ternyata telah menyadari kalau ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Dan benar saja, pada akhirnya mereka berdua pun bertemu di dalam dapur Anjani. Tanpa pikir panjang, Hakim pun langsung menjalankan bisikan setan yang terus-menerus terdengar di telinganya. Hakim mengejar Anjani dan mencoba untuk memperkosanya. Saat Hakim mendekap Anjani dan berusaha memperkosa Anjani, tiba-tiba saja kepala Hakim dipukul oleh Anjani dengan sebuah balok kayu. Sontak Hakim pun langsung terpental saat itu, dan Anjani pun langsung lari keluar rumah.
Hakim yang saat itu merasa sudah kepalang tanggung. Ia pun bangkit dan mencoba mengejar Anjani. Saat Hakim keluar rumah, ia telah melihat Anjani sudah terduduk, pasrah dan tak berdaya di pinggir sungai. Hakim pun juga melihat banyak sekali darah segar keluar dari kedua paha Anjani. Hakim pun sempat heran, namun ia tetap kekeh dengan niat jahatnya pada malam itu. Dengan langkah yang pelan, Hakim pun mendekati Anjani. Namun, saat ia ingin menangkap Anjani, tiba-tiba saja Anjani rubuh dan tak bergerak. Nampak darah segar itu banyak sekali keluar saat itu. Hakim merasa Anjani telah meninggal dunia. Ia panik, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Dan tanpa pikir panjang, ia pun memutuskan untuk membuang tubuh Anjani ke dalam sungai. Hakim menarik tubuh Anjani sekuat tenaga ke arah dalam sungai dan menenggelamkannya. Setelah itu, Hakim pun memastikan keadaan sekitar. Saat ia merasa sudah aman, Hakim pun pulang tanpa ada rasa bersalah sedikit pun pada Anjani. Pagi hari pun tiba. Kampung dihebohkan oleh penemuan mayat Anjani. Pada awalnya, Hakim merasa sangat bersalah. Namun, ia juga takut untuk mengakui perbuatannya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk pura-pura tidak tahu apa-apa dengan keadaan Anjani. Malam pun tiba. Hakim kembali menjalankan rutinitasnya seperti tidak ada hal yang terjadi. Saat ia datang ke gardu, tempat biasa ia berkumpul dengan teman-temannya, Hakim pun mendengar cerita bahwa ada keganjilan yang terjadi saat proses pemakaman Anjani. Namun, Hakim masih acuh akan hal itu. Tak terasa waktu cepat berlalu, hingga pada akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan di saat perjalanan pulang, Hakim merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Sayup-sayup ia mendengar ada suara wanita memanggilnya. Hakim, Hakim, mau kemana? Sini, peluk aku. Suara wanita itu pun nampak jelas di telinganya. Namun, ia seakan familiar dan tak asing dengan suara tersebut. Hakim langsung saja mencoba mengecek di sekitarnya dan berusaha menemukan suara itu. Namun, ia tak menjumpai apa-apa. Hakim pun langsung saja melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Sesampainya di rumah, Hakim masih merasa aneh. Saat Hakim ingin merebahkan badannya, tiba-tiba saja pintu rumah Hakim ada yang menggedor-gedor. Hakim pun langsung terkejut. Dengan rasa penasaran, Hakim pun langsung mengecek keadaan di depan rumahnya. Saat Hakim mengintip lewat kaca depan rumahnya, tiba-tiba saja ia melihat ada wajah Anjani tepat berada di depan kaca jendela. Hakim pun kaget sekaget-kagetnya. Ia pun langsung berlari ke dalam kamarnya dan langsung mengunci pintu kamarnya. Sayup-sayup, Hakim pun mendengar suara Anjani menangis di depan kamarnya. Hakim pun langsung berteriak, "Pergi kamu! Kamu sudah mati! Pergi! Jangan ganggu aku!" teriak Hakim pada malam itu. Namun, suara tangisan Anjani terus saja terdengar oleh Hakim. Hakim pun yang ketakutan mencoba bersembunyi di balik selimut. Suara itu nampak masih terngiang-ngiang di telinganya. Hakim pun berteriak meminta tolong, sehingga teriakannya pun membangunkan kedua orang tuanya. Orang tua Hakim pun langsung mengecek keadaan anaknya. Hakim, kamu kenapa?" "Hantu pak, hantu. Ungkap Hakim yang sangat ketakutan. Ayah Hakim pun langsung mencoba masuk ke dalam kamarnya. Namun, karena pintu kamar Hakim yang terkunci, ia pun gagal masuk ke dalam. Lalu, ibu Hakim pun berbicara,
Kamu pasti mabuk lagi ya? Dasar anak tak tahu diuntung. Kerjaannya mabuk saja. Sudah Pak, kita masuk kamar aja. Paling dia cuma lagi mabuk. Mendengar hal itu, ayah Hakim pun langsung mengikuti perkataan ibunya dan kembali ke dalam kamar. Pagi pun tiba. Hakim saat itu terlihat seperti orang yang begitu kelelahan, dikarenakan ia tidak bisa tidur semalaman. Ia nampak masih bingung dengan keadaannya. Namun, ia juga merasa mungkin dirinya hanya berhalusinasi karena dirinya semalam terlalu mabuk. Seharian ia hanya menghabiskan waktunya dengan merenung, memikirkan kejadian yang menimpa dirinya. Malam pun tiba. Hakim pun kini keluar rumah kembali. Ia bermaksud menjumpai teman-temannya. Ia pun menyempatkan dirinya untuk membeli beberapa botol minuman saat itu. Langsung saja, ia duduk di gardu sambil menunggu teman-temannya datang. Ia pun meminum minuman keras yang baru saja ia beli. Lama Hakim menunggu, namun batang hidung teman-temannya tidak juga muncul pada malam itu. Ia pun memutuskan untuk meminum sendiri minuman keras yang telah ia beli, sampai pada akhirnya ia tepar dan tak sadarkan diri. Pagi pun tiba. Kedua bola mata Hakim pun kini terbuka. Pada akhirnya ia pun tersadar dari mabuknya. Saat itu Hakim langsung dikejutkan kalau dirinya kini tengah berada di pemakaman umum yang ada di kampung. Hakim sangat kebingungan saat itu. Kenapa dirinya bisa ada di sana? Nampak jelas botol minuman juga ada di sampingnya. Ia merasa kalau semalam ia minum di gardu. Namun saat dirinya telah tersadar, kini ia berada di kuburan. Dengan pandangan yang masih belum kembali 100%, ia pun mencoba memperhatikan batu nisan yang ada di sampingnya. Hakim pun mencoba untuk fokus dan membaca nama yang tercantum di batu nisan tersebut. Dan alangkah terkejutnya ia melihat sebuah tulisan, Anjani. Langsung saja Hakim bergegas bangun dan berlari dari kuburan tersebut. Sesampainya di pinggir jalan, Hakim pun tak sengaja bertemu dengan Doni. "Hei anak muda, tumben pagi-pagi sudah bangun. Semalam kemana aja? Kok di gardu gak ada?" Hakim pun kaget mendengar perkataan Doni. Ia hanya berlalu begitu saja dan tak menghiraukan omongan Doni. Malam ketiga pun tiba. Kebetulan saat itu ada acara dangdutan di kampung sebelah. Doni pun sejak sore hari sudah mendatangi rumah Hakim untuk mengajak Hakim menonton acara itu. Dan selepas maghrib, mereka berdua pun berangkat. Sesampainya di lokasi acara, Hakim dan juga Doni langsung saja berjoget ria. Saat mereka lagi asik berjoget, tiba-tiba saja Doni menarik tangan Hakim. "Kim, kamu lihat gak tuh cewek? Cantik bener. Ajak kenalan yuk." "Aduh Don, kamu ini gak tahu orang lagi asik joget apa sih? Yang mana ceweknya?" Itu tuh, itu." "Alah, mah biasa aja. Sana, kamu aja yang kenalan Don. Aku lagi asik joget ini. Ini hentakan gendangnya udah mulai bahaya banget. Buat orang pengen goyang terus," ungkap Hakim yang lagi asik bergoyang. "Halah, yaudah ya. Jangan nyesel kalau tuh cewek jadi pacarku," kata Doni sambil meninggalkan Hakim yang sedang asik berjoget pada malam itu. Tak terasa acara pun selesai. Hakim pun kini kebingungan karena ia tidak menemukan keberadaan Doni. Sial, si Doni mah kalau udah sama cewek lupa sama teman. Lama Hakim menunggu, Doni tak kunjung datang. Hakim pun akhirnya memutuskan pulang dengan sendirinya. Malam yang telah larut membuat keadaan sekitar menjadi sepi mencekam. Hakim pun sempat merasa ketakutan. Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas agar lekas sampai di kampungnya. Dan
ia memilih melintasi pematang sawah yang ada di sana. Saat ia berjalan melewati sebuah gubuk milik petani yang ada di sawah, Hakim pun tiba-tiba saja mendengar suara bayi menangis dari dalam gubuk. Hakim pun terkejut dan dengan penuh rasa penasaran, ia memutuskan untuk melihat ke dalam gubuk. Saat Hakim mencoba mengintip, ia melihat ada bayi laki-laki sedang menangis tanpa ada ibunya saat itu. Hakim pun heran, kenapa ada bayi di sini dan di mana ibunya? Ia pun berinisiatif untuk memanggil ibu dari anak tersebut. Bu, bu, anaknya nangis bu. Anaknya mungkin mau susu ini. Namun, tak ada sahutan pun saat itu. Yang terdengar hanya suara tangisan bayi yang memecahkan kesunyian malam itu. Hakim pun bergumam dalam hatinya. Mana si ibu ya? Kok tega ninggalin anaknya di sini? Dan tiba-tiba saja terdengar suara. Aku ada di sini. Hakim pun langsung saja terkejut dan melihat kini sosok Anjani sudah ada tepat di sampingnya. Sosok Anjani itu pun menatap tajam ke arah muka Hakim dengan muka yang pucat dan mata yang menghitam. Lalu tiba-tiba saja Hakim juga melihat ada darah segar yang keluar dari kedua kaki Anjani. Sontak Hakim pun berlari ketakutan malam itu. Ia berlari tak tentu arah. Bahkan sempat beberapa kali ia terjatuh. Namun karena rasa takut yang begitu hebat, Hakim terus saja bangkit dan terus berlari. Hingga pada akhirnya ia pun terhenti di pinggir sungai. Dan tanpa pikir panjang, Hakim pun langsung saja melompat ke dalam sungai. Hakim pun sempat larut terbawa arus sungai pada malam itu. Namun beruntung bagi Hakim, ia masih bisa diselamatkan oleh beberapa orang yang saat itu sedang memancing. Setelah Hakim diselamatkan, Hakim pun mencoba untuk menceritakan kejadian yang ia alami. Namun, lagi dan lagi, para pemancing itu hanya tertawa dan berkata, "Kebanyakan minum kamu. Hahaha. Siapa yang gak tahu sama kamu? Dewa mabuk kampung kita." Hakim pun heran karena tidak ada yang percaya dengan apa yang ia alami saat itu. 3 hari berlalu. Kini gosip teror hantu Anjani pun semakin berkembang di kampungnya. Hakim pun mulai yakin kalau selama ini Anjanilah yang telah menghantui dirinya. Hakim pun semakin ketakutan. Apalagi banyak kabar yang beredar kalau sudah banyak warga yang telah diteror oleh sosok hantu Anjani. Hakim pun sudah tak berani keluar rumah. Ia pun memutuskan untuk mengurung dirinya di dalam kamar. Namun, sosok Anjani terus-terusan saja mengganggunya pada malam hari. Dari suara tangisan, suara bayi, dan yang paling menyeramkan adalah saat Hakim sedang asik tidur di malam hari, tiba-tiba saja kasur yang ia gunakan basah. Hakim pun kaget dengan keadaan itu. Ia langsung terbangun dan melihat sosok Anjani sudah ada tepat di sampingnya. Peluk aku, Hakim. Peluk aku, Hakim. Hakim pun ketakutan. Ia mencoba untuk berlari, namun kali ini ia tidak bisa bergerak. Hakim lalu berteriak sekuat tenaganya, "Tolong, tolong, ada hantu. Pergi, jangan ganggu aku." Namun tak ada satu orang pun yang mendengar jeritan ketakutan Hakim. Pernah juga Hakim bermimpi dan bertemu dengan sosok Anjani. Ia merasakan kejadian di mana ia melihat proses kematian Anjani. Anjani yang kesakitan, ditambah lagi darah segar yang mengalir nampak jelas di matanya.
Namun, tubuh Hakim seakan bergerak dengan sendirinya di dalam mimpi itu. Hakim merasakan ia melakukan kembali pembunuhan kepada Anjani dan membuang mayat Anjani ke dalam sungai. Teror yang dialami oleh Hakim pun kini membuat psikis dan juga mentalnya terguncang. Ia pun memutuskan untuk pergi sementara waktu ke rumah keluarganya di kampung sebelah. Hakim berharap teror itu tidak lagi mengganggunya. Namun, Hakim salah. Arwah hantu Anjani masih kerap mendatanginya dan menerornya. Tak terasa, hampir 10 hari berlalu. Kini, tubuh Hakim terlihat sangat kurus. Kedua matanya pun kini terlihat menghitam, seperti orang yang kurang tidur dan kurang darah. Ia juga lebih banyak berdiam diri pada saat itu. Paman Hakim pun merasa ada yang aneh pada ponakannya. Ia mencoba bertanya tentang keadaan Hakim yang semakin hari semakin memburuk. Hakim nampak seperti orang yang sudah tidak waras. Saat pamannya mencoba untuk bertanya, Hakim pun langsung saja menjelaskan tentang teror yang ia alami selama ini. Ia pun langsung mengakui semua perbuatannya. Paman Hakim pun sangat terkejut. Ia langsung menyarankan pada Hakim untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Hakim pun hanya mengangguk. Hakim berharap setelah ia menyerahkan diri kepada polisi, hantu Anjani tidak lagi mengganggunya. Keesokan harinya, bersama pamannya, Hakim pun diantar ke kantor polisi terdekat. Namun, sebelum sampai di kantor polisi, mereka menyempatkan diri untuk menyekar ke makam Anjani. Hakim pun menangis jadi-jadinya di atas makam Anjani. Ia nampak begitu menyesal, namun semua sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Dan pada akhirnya, terbongkarlah sudah penyebab kematian Anjani. Para warga kampung pun digegerkan oleh pengakuan Hakim. Banyak sekali warga yang hadir saat rekonstruksi pembunuhan Anjani dilakukan. Tidak ada yang menyangka Anjani mati dengan keadaan yang begitu mengenaskan. Hakim pun langsung divonis 15 tahun penjara saat itu. Namun, baru beberapa bulan di dalam sel, Hakim langsung saja dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Karena di dalam sel, Hakim terus-menerus merasakan kalau dirinya kerap dihantui oleh sosok Anjani. Ya, kini Hakim telah berubah menjadi orang yang gila. Tubuhnya pun semakin hari semakin mengurus, hanya menyisakan kulit dan juga tulangnya. Dan tak lama berselang, saat Hakim berada di rumah sakit jiwa, terdengar kabar kalau Hakim mati gantung diri di sebuah bangsal tua rumah sakit jiwa. Oke teman-teman, begitulah akhir dari kisah teror hantu Anjani. Terima kasih buat Mas Hardi yang sudah mau mengirimkan ceritanya. Dan buat teman-teman yang mau berbagi kisah pengalaman mistisnya, bisa kirim di email yang telah saya terapkan di deskripsi. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Saya Dika, pamit. Terapi merinding ditutup. Wassalam.